Pertempuran Stalingrad. Nama itu sendiri sudah cukup untuk membangkitkan gambaran neraka di bumi. Antara tahun 1942 dan 1943, kota yang menyandang nama pemimpin Soviet itu menjadi panggung bagi pertempuran paling brutal, paling kolosal, dan paling mematikan dalam sejarah peperangan. Lebih dari 2 juta nyawa melayang di tengah puing-puing kota yang beku, diubah menjadi ladang pembantaian oleh 2 kekuatan totaliter yang saling beradu. Bagi para prajurit Angkatan Darat ke-6 Jerman yang dikirim oleh Hitler untuk menaklukkan kota tersebut, Stalingrad dengan cepat berubah dari target strategis menjadi sebuah makam es raksasa. Terjebak oleh musim dingin Rusia yang legendaris dan dikepung oleh tentara merah yang tanpa ampun, ratusan ribu prajurit mendapati diri mereka terperangkap dalam kondisi yang tak terbayangkan. Kelaparan, radang dingin, dan desingan peluru yang tak pernah berhenti menjadi musik latar kehidupan mereka sehari-hari. Di tengah keputusasaan inilah, di mana logika dan harapan telah lama ditinggalkan, cerita-cerita aneh mulai beredar di antara para prajurit yang letih. Cerita yang tidak masuk akal, namun dipegang erat-erat seperti jimat terakhir. Salah satu cerita yang paling bertahan lama adalah legenda tentang Die Weiße Dame, wanita putih, atau yang lebih dikenal sebagai Malaikat Stalingrad. Bayangkan sebuah ruang bawah tanah yang lembab di bawah reruntuhan sebuah pabrik. Udara dipenuhi bau anyir darah, gangren, dan disinfektan yang samar. Ini adalah lazaret, rumah sakit darurat. Ratusan prajurit yang terluka parah berbaring di atas tandu-tandu darurat, jerami kotor, atau bahkan lantai beton yang dingin. Para dokter bedah bekerja tanpa henti dengan peralatan seadanya, seringkali tanpa anestesi. Kematian adalah tamu yang paling sering berkunjung. Di tempat inilah penampakan itu pertama kali dilaporkan. Prajurit Klaus, seorang penembak senapan mesin berusia 20 tahun dari Bavaria, adalah salah satu yang pertama mendengarnya. Ia masih sehat saat itu, ditugaskan menjaga perimeter di dekat salah satu lazaret tersebut. Suatu malam, seorang prajurit tua yang tangannya baru saja diamputasi menarik lengan bajunya dengan wajah pucat. "Aku melihatnya," bisik prajurit tua itu, matanya berkaca-kaca. "Wanita itu, ia di sini." Klaus bertanya siapa yang ia maksud. "Sang perawat," jawabnya. "Ia tidak bicara. Ia hanya ada di sana, mengganti perbangku. Wajahnya begitu damai. Aku belum pernah merasakan kedamaian seperti itu." Klaus menganggapnya bualan orang yang sedang demam tinggi. Tapi kemudian, ia mendengarnya lagi dari prajurit lain, dan lagi. Pola ceritanya selalu sama. Sesosok wanita muda digambarkan sebagai perawat dengan seragam putih bersih. Sebuah kemustahilan di tengah lumpur dan darah Stalingrad akan muncul di samping prajurit yang berada di ambang kematian. Ia tidak pernah berbicara. Ia akan merapikan selimut mereka, menyeka dahi mereka, atau sekadar memegang tangan mereka. Kehadirannya, kata mereka, menghapus semua rasa sakit dan ketakutan, menggantinya dengan ketenangan yang luar biasa saat mereka menghembuskan napas terakhir. Setelah itu, ia akan lenyap begitu saja. Tidak ada yang pernah melihatnya masuk atau keluar. Ia tidak meninggalkan jejak kaki di lantai yang berdebu. Ia seolah muncul dari udara tipis dan kembali ke sana. Bagi prajurit yang masih waras seperti Klaus, cerita itu adalah omong kosong, halusinasi massal yang lahir dari trauma ekstrim, kelaparan, dan morfin. Bagaimana mungkin ada seorang wanita, apalagi dengan seragam putih bersih di tengah-tengah neraka ini? Setiap wanita Soviet yang mereka temui adalah partisan yang bertempur sama kerasnya dengan para pria. Namun, legenda itu menolak untuk mati. Bahkan beberapa dokter dan petugas medis yang skeptis pun mengaku merasakan keanehan. Mereka akan meninggalkan seorang prajurit yang sedang meregang nyawa, lalu kembali beberapa menit kemudian untuk menemukan prajurit itu telah meninggal dengan ekspresi damai yang ganjil di wajahnya, seolah ia tidak mati dalam penderitaan. Suatu hari, Klaus memberanikan diri untuk mengintip ke dalam salah satu lazaret yang paling terkenal angker. Dari celah pintu yang hancur, ia mengamati pemandangan yang menyedihkan itu. Dan kemudian, ia melihatnya. Di sudut ruangan yang paling gelap, di samping seorang prajurit muda yang dadanya berlumuran darah, berdiri sesosok wanita. Persis seperti yang digambarkan, berambut pirang pucat dengan seragam perawat putih yang mustahil. Ia tidak melakukan apa-apa, hanya berdiri dengan tenang. Satu tangannya diletakkan dengan lembut di bahu prajurit itu.
Wajahnya tidak berekspresi, namun memancarkan aura ketenangan yang aneh. Klaus mengerjapkan matanya, dan saat ia membuka mata lagi, wanita itu sudah tidak ada. Prajurit muda di tanduk itu pun sudah tidak bergerak. Klaus merasakan bulu kuduknya berdiri. Itu bukan halusinasi. Ia yakin apa yang ia lihat adalah nyata. Sejak saat itu, rasa takutnya pada pertempuran sedikit bergeser. Ia mulai lebih takut pada misteri yang menghuni bayang-bayang kota mati itu. Takdir punya cara yang ironis untuk menjawab rasa penasaran seseorang. Beberapa minggu kemudian, dalam sebuah serangan balik Soviet yang ganas, posisi senapan mesin Klaus dihantam oleh mortir. Hal terakhir yang ia ingat adalah ledakan yang memecahkan telinga dan rasa sakit yang membakar di sekujur tubuhnya. Ia terbangun di neraka. Ia berada di lantai lazaret yang sama dengan yang pernah ia intip. Serpihan mortir telah merobek perut dan kakinya. Ia bisa merasakan hidupnya perlahan-lahan terkuras habis. Rasa sakitnya begitu hebat hingga ia berharap untuk mati saja. Di tengah kabut penderitaan itu, ia berdoa, bukan kepada Tuhan, tapi memanggil nama yang selama ini menghantuinya. Wanita putih, tolong aku. Dan seolah menjawab panggilannya, sosok itu muncul di sampingnya. Di tengah kekacauan dan jeritan prajurit lain, dunia di sekitar Klaus seakan menjadi senyap. Wanita itu berlutut di sisinya. Ia tidak membawa peralatan medis. Tangannya yang dingin dan lembut menyentuh dahi Klaus yang panas karena demam. Klaus menatap matanya. Warnanya biru pucat seperti langit musim dingin, namun tidak dingin. Justru penuh dengan kehangatan dan simpati yang tak terucapkan. Ia tidak tersenyum, tapi Klaus merasa seolah seluruh alam semesta sedang tersenyum padanya. Rasa sakit yang membakarnya perlahan mereda, digantikan oleh rasa kantuk yang nyaman dan damai. Ia tahu ia akan mati, tapi untuk pertama kalinya ia tidak merasa takut. Ia menutup matanya, siap untuk menyerah. Tapi Klaus tidak mati. Entah bagaimana ia selamat. Ia adalah salah satu dari hanya 90.000 prajurit Jerman yang selamat untuk ditawan saat Angkatan Darat ke-6 akhirnya menyerah. Dan ia adalah salah satu dari hanya 5.000 orang yang pada akhirnya selamat dari kamp tawanan Soviet dan kembali ke Jerman bertahun-tahun kemudian. Sepanjang hidupnya, ia tidak pernah bisa melupakan pengalamannya di lazaret itu. Bertahun-tahun setelah perang, didorong oleh kebutuhan untuk memahami apa yang terjadi, Klaus yang sudah tua kembali ke Volgograd, nama baru Stalingrad. Dengan bantuan peta-peta lama, ia berhasil menemukan lokasi reruntuhan pabrik tempat lazaret itu pernah berada. Bangunan itu sudah lama rata dengan tanah, digantikan oleh taman kota yang tenang. Namun, tidak jauh dari sana, berdiri sebuah bangunan tua yang selamat dari perang. Sebuah gereja ortodoks kecil yang rusak parah. Karena penasaran, Klaus masuk ke dalam. Di dinding bagian dalam yang plesternya sudah mengelupas, di antara sisa-sisa ikonografi suci yang memudar, ia melihat sebuah lukisan mural. Lukisan itu menggambarkan sesosok malaikat atau santa wanita dengan rambut pirang pucat dan mata biru yang menatap dengan penuh simpati. Wajah di lukisan kuno itu adalah wajah yang sama persis dengan wajah wanita putih yang menemaninya di ambang kematian puluhan tahun lalu. Klaus akhirnya mendapatkan jawabannya, atau mungkin sebuah misteri yang lebih dalam. Siapakah atau apakah sosok yang dilihat olehnya dan ratusan prajurit lain? Apakah ia benar-benar malaikat pelindung yang terpanggil oleh penderitaan luar biasa? Ataukah ia semacam entitas lokal, roh penjaga tanah yang tersinggung oleh pertumpahan darah di atasnya? Ataukah mungkinkah itu semua hanyalah produk dari pikiran yang hancur, sebuah mekanisme pertahanan psikologis untuk menghadapi kengerian yang tak tertanggungkan? Satu hal yang pasti, di tengah pertempuran paling tidak manusiawi dalam sejarah, di mana para prajurit merasa ditinggalkan oleh Tuhan dan negara mereka, sesuatu muncul dari bayang-bayang, sesuatu yang menawarkan secercah kedamaian terakhir. Dan bagi mereka yang pernah melihatnya, malaikat Stalingrad akan selamanya menjadi bagian paling nyata dari neraka beku itu.